Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lida Dwi Lestari dengan NIM 210606083. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran Berbasis IT. Teknologi informasi dalam pembelajaran adalah penanganan informasi yang meliputi penciptaan sumber-sumber inovasi, pemeliharaan saluran informasi, penerimaan informasi secara selektif. Itu menurut Rusman 2012. Lalu ada peran IT, sarana membantu dan melengkapi proses pembelajaran, mengajar secara praktis dan modern. Lalu ada manfaat dari IT, menyediakan media pembelajaran yang bervariasi dan mengakses materi tanpa batas. Dengan adanya IT ini, guru dan siswa bisa mencari materi di internet secara luas, jadi tidak terpaku oleh buku. Lalu di implementasi dalam IT ini adanya mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Salah satu tujuan dari mata pelajaran ini adalah untuk memperkenalkan atau untuk mempraktikkan adanya perangkat keras dan perangkat lunak untuk bekal peserta didik untuk menyesuaikan kehidupannya di masa depan. Lalu dari tujuan pembelajaran TIK ini ada untuk memahami teknologi dan komunikasi, lalu untuk mengembangkan keterampilan untuk manfaat pembelajaran. Ada 3 aspek mata pelajaran TIK. Yang pertama kognitif, yaitu pengenalan pengetahuan. Jadi dalam TIK ini diajarkan apa saja dari perangkat lunak itu, perangkat keras dari teknologi tersebut. Lalu afektif yang bersikap kritis dan kreatif. Lalu ada psikomotor, mempraktikkan hasil dari pembelajaran tersebut. Pertemuan ketiga ada teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Inovasi pembelajaran itu adalah cara menyampaikan materi pembelajaran menggunakan metode dan model terbaru bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu ICT juga berperan penting untuk perkembangan peserta didik, dan peserta didik diharapkan memiliki 4 keterampilan, yaitu 4C pada abad ke-21 ini. Yang pertama, creativity, thinking and innovation, critical thinking and problem solving. Lalu yang ketiga komunikasi, lalu yang ketiga kolaborasi. Lalu ada juga perkembangan ICT di sekolah dasar. Yang pertama, pengembangan kurikulum. Pada saat ini beberapa sekolah dasar juga sudah memasukkan muatan mata pelajaran teknologi informasi dari pengenalan menggunakan perangkat-perangkatnya. Lalu ada juga sarana dan prasarana. Pihak pemerintah sudah memberikan bantuan beberapa alat kepada sekolah-sekolah. Lalu yang ketiga ada kemampuan guru dalam penguasaan ICT. Lalu ada juga solusi terkait permasalahan kurangnya sarana dan prasarana. Yang pertama, sekolah perlu memiliki sarana dan prasarana ruangan yang luas khusus untuk menyimpan barang-barang, lalu memberikan pelatihan kepada guru-guru yang belum menguasai ICT. Di kebanyakan sekolah, beberapa guru itu belum terampil dalam penggunaan ICT-nya dalam pembelajaran. Sudah ada yang bisa, tapi hanya beberapa, dan misal menggunakan aplikasi pun juga tidak secara luas gitu. Lalu kepala sekolah perlu menjalin hubungan baik kepada lembaga pendidikan. Lalu pada pertemuan keempat ada konsep multimedia. Multimedia itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama multi dan media. Multi itu artinya banyak dan media adalah alat atau sarana. Multimedia adalah alat atau sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan sesuatu dengan berbagai cara. Multimedia juga memiliki 5 elemen. Yang pertama teks. Teks itu adalah cara kita berkomunikasi dalam bentuk tulisan dan untuk menyampaikan informasi. Lalu ada suara untuk menyampaikan informasi lebih berkualitas. Lalu ada gambar untuk menggambarkan sebuah ilustrasi dalam bentuk media komputer, bukan nyatanya. Lalu ada video, bentuk teknologi untuk merekam, menangkap, memproses, dan mentransmisikan serta mengatur ulang gambar yang bisa bergerak. Lalu ada animasi, kumpulan elemen dari teks, suara, audio, dan gambar. Lalu ada juga penerapan hakikat multimedia. Yang pertama ada presentasi, penggunaan teks, gambar, audio, dan video untuk menyampaikan informasi dalam audiens.
Biasanya dalam presentasi itu gambar, video, gambar, suara, teks itu bisa dijadikan menjadi satu gitu. Lalu ada e-learning untuk pembelajaran mandiri atau online, games, menciptakan pengalaman bermain yang interaktif dan menghibur. Lalu ada simulasi yang meniru suatu proses dalam dunia nyata. Lalu ada 3 jenis multimedia. Yang pertama interaktif, hiperaktif, dan lalu ada dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran. Yang pertama ada pengaruh multimedia dalam pembelajaran. Yang pertama multibentuk, yang kedua animasi, yang ketiga multi saluran sensori, lalu ada pembelajaran non-linier dan interaktivitas. Multimedia sebagai penunjang pembelajaran. Ada media grafis, media 3 dimensi, dan media koreksi. Lalu ada 2 jenis multimedia yang paling banyak digunakan. Yang pertama media audiovisual, yang kedua pembelajaran berbasis komputer berbeda dengan audiovisual. Biasanya kalau di sekolah dasar itu banyak guru-guru yang menggunakan video pembelajaran saat menyampaikan materi atau menggunakan games interaktif pada proses pembelajaran. Jadi peserta didik lebih paham dalam materi. Lalu ada peranan multimedia dalam pembelajaran. Yang pertama fungsi atensi media visual yang menciptakan latihan. Lalu yang kedua fungsi kognitif dapat mencapai tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang ketiga fungsi afektif visual dapat dilihat dari tingkat kenikmatan siswa belajar atau membaca teks gambar. Biasanya peserta didik itu lebih paham kalau misalnya guru menggunakan ICT dalam pembelajarannya. Kalau misalnya hanya membaca dari buku, kadang anak-anak tuh suka lupa lagi gitu dalam materinya. Lalu ada manfaat multimedia dari perspektif pendidik dan peserta didik. Pemanfaatan aktivitas akses pembelajaran, meningkatkan pengemasan materi pembelajaran dari yang saat ini dibangun. Lalu ada strategi konsep pembelajaran baru dan inovatif efisien. Ada keuntungan simulasi media pembelajaran, menirukan suatu keadaan nyata yang bisa dihadirkan tidak terlalu berbahaya misalnya. Lalu yang kedua menirukan keadaan yang sulit untuk diulang secara nyata. Yang ketiga menirukan kondisi alam yang ekstrim. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran yaitu latar belakang sosial ekonomi, lingkungan belajar di rumah, dan latar belakang kemampuan kognitif. Lalu materi yang terakhir ada pengembangan media berbasis ICT. ICT sebagai alat bantu atau media pembelajaran. Penggunaan ICT dalam pembelajaran mendukung teori sosial konstruktif dengan siswa belajar bersama siswa lain dan melalui interaksi dengan pakar melalui media komunitas berbasis ICT. Lalu ICT sebagai sumber belajar. Perkembangan ICT telah mempermudah ahli dalam menyajikan pengetahuan dan para pakar dalam penyebaran pengetahuannya melalui CD, DVD, web, dan internet. ICT sebagai sarana tempat sumber belajar. Kegiatan pembelajaran dalam e-learning antara lain membaca materi pembelajaran, menyelesaikan soal dan tugas, berdiskusi dengan teman dan guru lain, melakukan seluruh percobaan dalam bentuk simulasi, dan lain-lain. Kesimpulan dari materi, sumber, dan media pembelajaran IT ini adalah dengan perkembangannya teknologi pada masa ini, siswa dan guru bisa memanfaatkan ICT dalam pembelajaran. Yang pertama dalam mencari materi atau penggunaan media yang berbasis IT dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Dini hari ini kabarnya? Baik? Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabar Bu Alida? Saya juga alhamdulillah baik. Gini Bu Dini, saya ada tugas mau wawancarai salah satu guru di sekolah. Sebelumnya Ibu berkenan sama saya diwawancara gitu? Boleh berkenan. Ya, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya Ibu ngajar kelas berapa Bu Dini? Kelas 2. Di kelas 2. Saya akan mengajukan 10 pertanyaan sebelumnya Bu. Yang pertanyaan pertama, untuk pembelajaran sehari-hari, apakah sudah memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajarannya? Pernah, tapi
nggak terlalu sering sih, apalagi tahun ini kan saya ngajarnya di kelas rendah ya Bu ya. Ya. Jadi nggak terlalu sering memanfaatkan media yang ada gitu. Mungkin pernah ya beberapa Pernah sih, kali mah pernah. ya. Jadi di kondisi tertentu gitu. Ya, dari materi juga mungkin ya Bu yang Ya. berkaitan gitu. Lalu yang kedua, bagaimana cara memilih sumber daya digital untuk pembelajaran di kelas? Digital ya Bu ya. Ya, Kalau digital. sumber daya digital paling saya menyesuaikan dengan sarana yang ada di sekolah, sarana yang tersedia di sekolah gitu ya. Yang tersedia. Kemudian saya sesuaikan dengan materi yang akan disampaikan sama anak-anak dan kondisi di kelas juga. Di kelas juga. Baik Bu, yang ketiga, cara Ibu menyusun atau merencanakan materi dalam memanfaatkan sumber dari media berbasis IT ini. Lalu bagaimana Ibu cara menyusunnya dan menyusun materinya lah gitu, bagaimana? Kebetulan memang saya juga kalau misalkan mau membuat media pembelajaran ataupun modul ajar gitu ya Bu ya, saya sering searching gitu ya, cari referensi dari website atau dari aplikasi-aplikasi tertentu gitu. Saya kumpulkan referensinya, kemudian saya pilih gitu yang cocok dengan kondisi anak didik saya gitu ya. Kemudian yang sesuai dengan materinya juga gitu. Untuk penyusunan apa tadi? Materinya ya. Saya juga tidak hanya terpaku dari buku ajar gitu ya. Saya sering memanfaatkan video pembelajaran, mau itu yang sudah ada itu ataupun saya buat sendiri gitu video pembelajarannya. Ya, jadi kalau untuk materi berarti melihat kebutuhan dari si anak itu. Iya betul. Ya, terima kasih. Lalu yang keempat, apa yang dilakukan Ibu dalam menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar anak yang berbeda? Kan Bu di kelasnya kan macam-macam ya anak. Iya, betul. Ada yang mungkin pembelajarannya harus visual, audiovisual. Nah, bagaimana Ibu cara menyesuaikannya? Nah, kebetulan itu yang menjadi hambatan di kelas 2 itu Bu ya. Oh, ya. Karena kan di sekolah kami itu kekurangan ruang kelas. Jadi untuk kelas 1 dan kelas 2 itu masih bergantian kelasnya gitu ya, waktunya. Ya. Nah, waktunya masih bergantian. Kemudian sarana atau fasilitas yang ada di sekolah juga belum untuk satu kelas 1 gitu ya. Jadi masih gantian. Nah, kalau untuk pemilihan sarananya atau medianya yang disesuaikan dengan peserta didik tadi, paling saya membuat diferensiasinya dari gambar. Misalkan lebih ke visual gitu. Ya, jadi kalau untuk ke audio itu saya agak jarang gitu ya. Jadi seringnya lebih ke visual. Berarti dari berbentuk misalnya gambar yang di-print atau yang ditampilkan pakai infocus misalnya. Nah, seperti itu. Ya. Terus lalu yang kelima, dalam memastikan penggunaan IT, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan khusus? Maksudnya gini Bu, di kelas Ibu ada anak yang berkebutuhan khusus nggak gitu? Kebetulan ada sih, ya yang berkebutuhan. Terus gimana kalau waktu pas pembelajaran saat menggunakan IT gitu? Bagaimana? Jadi si anak bisa mengikuti atau mengikuti tapi ya nggak fokus gitu atau gimana? Kebetulan ya itu yang salah satu hambatan juga ya. Untuk misalkan saya sedang menampilkan video pembelajaran nih ya. Memang anak yang tertentu yang ABK itu memang kurang fokus. Ya tidak seperti teman-teman yang lainnya gitu. Makanya untuk anak tersebut tugasnya pun LKPD-nya pun saya bedakan gitu untuk LKPD. Kalau yang keenam ya Bu ya, bagaimana caranya memfasilitasi antara siswa menggunakan IT dalam pembelajaran. Jadi saat misalnya gini Bu, saat pemakaian media berbasis IT itu kan mungkin siswa ingin mencoba lah. Bagaimana caranya Ibu biar anak itu semua mencoba gitu? Paling kalau misalkan ingin mencoba kita harus menggunakan Twin Mirror ya Bu ya. Twin Mirror. Karena untuk InFocus itu tentu nggak bisa mencoba ya, semua anak nggak bisa mencoba. Nah kalau misalkan untuk Twin Mirror itu anak-anak bisa berinteraksi, maksudnya bisa ada aplikasi tertentu kan di Twin Mirror itu yang anak bisa misalkan matematika nih, kita lagi materi matematika, ada soal hitungan penjumlahan ataupun pengurangan. Nah di situ anak-anak bisa satu persatu maju ke depan, mencoba gitu
media yang ada di Twin Mirror tersebut. Nah, cuman hambatannya karena Twin Mirror di sekolah kita terbatas gitu ya, Bu. Terbatas, betul. Jadi agak jarang juga menggunakan Twin Mirror tersebut gitu. Ya. Lalu yang ketujuh ya, Bu, media IT apa yang pernah digunakan atau yang sering digunakan dalam pembelajaran gitu, yang sering di IT ya? Ya. Yang paling sering sih video pembelajaran lewat Infocus dan Labbook ya. gitu. Kalau misalnya dari untuk menampilkan materi di misal pakai Canva, Bu udah pernah gitu atau? Pernah. Nah, ya seringnya dari Canva gitu. Mungkin dari Ibu Ibu membuat materi dari Canva lalu ditampilkan ke anak-anak ya. Iya betul, karena kan sekarang di Canva sudah ada animasinya ya, Bu ya. Nah, selain di Canva juga saya pernah di PowerPoint ya. Di situ juga kan ada animasinya, bisa di save video kan di situ ya. Nah, tapi Bu sebelumnya pernah mencoba nggak kayak permainan di web gitu, kalau misalnya kayak pertambahan nih kan sekarang banyak kayak web-web yang sambil bermain gitu, belajar sambil bermain, pernah mencoba nggak gitu sebelumnya? Kalau yang kayak Word Wall gitu ya. Waktu itu pernah yang di Twin Mirror itu sudah ada aplikasi bawaannya di situ. Pernah waktu itu matematika di situ. Lalu inovasi dalam penggunaan media IT itu bagaimana sih Bu cara menyusunnya agar lebih menarik ke anak-anak gitu? Mungkin udah disesuaikan dengan jenjang kelasnya ya, Bu ya. Kalau misalkan kelas 2 kan saya masih belum terlalu yang konteksnya bernalar kritis gitu belum ya. Jadi masih banyak jadi belum terlalu ke konsep gitu ya. Jadi untuk medianya lebih banyak animasinya gitu, tapi sudah mencakup materi yang mau diajarkan tersebut gitu. Jadi dia lebih ke animasi lah Bu ya. Jadi lebih ke video visualisasi gitu, ada audionya juga ya. Lalu ada nggak Bu hambatan atau kesulitan yang dihadapi saat penggunaan IT ini dalam pembelajaran? Mungkin sebelumnya juga udah disebut ya beberapa hambatannya. Dari hambatan itu ada nggak Bu yang lebih spesifik gitu atau lebih sulit lah gitu? Hambatannya mungkin karena saya ngajarnya di kelas rendah ya Bu ya, jadi harus lebih hati-hati gitu, karena kan kalau misalkan mau menggunakan media itu banyak alat elektronik ya Bu ya. Ada Infocusnya, ada laptop, ada pengeras suara, ada speaker gitu ya. Jadi harus lebih konsentrasi ke anaknya tuh harus lebih betul-betul gitu, karena kalau misalkan kita lengah sedikit nanti ada anak yang ribut atau misalkan lari-lari bisa bahaya ke medianya atau si sarana fasilitas itu gitu. Itu gini yang lebih spesifiknya gitu sih. Yang hambatan-hambatannya gitu ya saat penggunaan media itu. Nah ya saat penggunaannya. Nah, lalu Bu pertanyaan yang terakhir ya, yang ke-10 solusi dari kesulitan dan hambatan dalam penerapan yang dirancang, Ibu bagaimana solusinya gitu untuk mencari solusinya? Solusinya paling karena kita memang butuh juga dengan penerapan media IT tersebut ya. Jadi sebelum proses pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan media tersebut gitu, paling saya ke peserta didik memberi arahan gitu bahwa nanti akan dipasang alat atau fasilitas, jadi harus lebih berhati-hati, terus nggak boleh ribut di kelas, harus kondusif gitu. Paling gitu aja sih. Untuk yang keduanya mungkin menggunakan alternatif lain ya, contohnya mungkin dengan print out visual misalkan seperti gambar gitu ya, media yang materi yang di print out seperti itu gitu, yang di luar buku ajar. Mungkin paling gitu aja sih, baru 2 alternatif itu yang dipakai gitu. Ibu terima kasih atas waktunya sudah mau diwawancara sama saya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Yuli hari ini? Baik, alhamdulillah Ibu Alida. Jadi Bu, saya kan dapat tugas dari kampus untuk mewawancarai salah satu guru di kelas tinggi mengenai teknologi informasi di dalam pembelajaran. Apakah Ibu berkenan saya wawancara? Ya, silahkan, mangga Ibu Alida, dengan senang hati. Ya, sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada Ibu. Ibu mengajar di kelas berapa?
Kebetulan saya mengajar di kelas 4. Kelas 4. Iya. Jadi saya akan mengajukan 10 pertanyaan Bu yang mengenai tentang teknologi informasi dalam pembelajaran. Oke, siap Bu. Yang pertama, untuk pembelajaran sehari-hari, apakah sudah memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran? Untuk pembelajaran sehari-hari di kelas 4, terkadang kami sudah memanfaatkan teknologi informasi, Bu. Oh, baik ya. Lalu yang kedua ya Bu ya, bagaimana cara memilih sumber daya digital untuk pembelajaran di kelas gitu. Jadi Bu, bagaimana cara memilih aplikasinya atau misalnya dalam pemilihan materi bagaimana gitu? Iya, karena kan kalau kami kan di tingkat sekolah dasar, walaupun tinggi kan masih di tingkat dasar, pastinya memilih media yang menarik, Ya. baik dari visual maupun audio yang ditampilkan, memilih sumber digital yang cocok untuk anak-anak dan sasaran pembelajarannya yang tentunya juga harus praktis digunakan untuk anak-anak. Jadi yang mudah gitu Bu, yang mudah Betul. sama kita digunakan, mudah juga bisa digunakan juga sama anak itu sendiri gitu. Iya, ya. betul. Lalu yang ketiga, cara Ibu menyusun atau merencanakan materi dalam memanfaatkan sumber dari media berbasis IT ini. Hal penting pertama dalam menyusun itu adalah melihat tujuan apa yang harus kita capai dalam pembelajaran, bagaimana strategi yang dilalui agar tujuan itu tercapai. Semua itu kita implementasikan kepada media berbasis IT dengan menggunakan media yang difasilitasi sekolah seperti komputer, laptop, internet, atau infocus untuk menayangkan materi pembelajaran di sekolah. Jadi, seperti itu, Bu. Dilihat dulu tujuan dari pembelajarannya teh apa gitu, materi yang akan Iya. disampaikan apa gitu. Lalu baru dituangkan ke dalam Nah, medianya iya, bagaimana. tujuannya gitu. dulu ya, betul Ibu. Ya. Intinya tujuan dulu pembelajarannya gitu, Betul. yang pertama. Media bisa dicari ya Bu, tapi tujuan dulu kita mau kemana, arahnya yang harus dicapai. Ya, baik. Lalu yang keempat ya Bu ya, apa yang dilakukan Ibu dalam menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar anak yang berbeda-beda? Kan Bu, di kelas kan beragam ya, ada yang anak betul. pembelajarannya harus seperti ini, harus yang menggunakan audio atau audio visual, kan banyak ya Bu ya. Jadi Iya, Ibu betul bagaimana sekali. Cara menyusunnya gitu? Oke, jadi gaya belajar anak itu berbeda-beda ya Ibu Alida. Yang Ya. saya tahu tuh ada 3 kalau nggak salah itu visual. Jadi mereka tuh menangkap dengan melihat dan mencermati. Yang kedua itu auditori kalau nggak salah, menyerap materinya dengan indera pendengaran. Yang ketiga kinestetik dengan kegiatan aktivitas. Jadi nggak mau diem gitu anaknya teh ya. Ya, benar. Dari ketiga gaya itu kita bisa menggunakan media IT sebagai seperti layout tampilannya untuk menarik gaya belajar visual, ya kan? Ya, betul. Terus untuk audio menarik juga ada di IT menggunakan YouTube, mungkin aplikasinya salah satunya untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar auditori. Selain itu ada yang dapat merangsang aktivitas pembelajaran di media IT tersebut gitu. Jadi bisa dibedakan menjadi 3 menurut saya itu, visual, auditory, dan kinestetik. Ya. Semuanya terangkum dalam media itu Bu. Jadi kalau misalnya untuk merangsang pembelajaran, mungkin di saat pembelajaran mungkin di sela-sela diberikan sedikit mungkin permainan digital mungkin ya Bu ya dalam pembelajaran gitu. Betul. Lalu Karena anak berbeda-beda ya Bu ya. ya betul. Lalu yang kelima, dalam memastikan penggunaan IT apakah sudah sesuai dengan kebutuhan anak itu kan Bu. Maaf itu kan kalau di sekolah kan biasanya suka di satu kelas tuh ada aja yang kebutuhan khusus gitu. Apakah di kelas Ibu ada? Terus kalau ada juga gimana Ibu memastikan penggunaan IT itu terhadap anak yang berkebutuhan khusus gitu? Untuk tahap dasar penggunaan IT dapat dikatakan cukup sih menurut saya. Jadi tidak harus yang tinggi-tinggi ya. IT cukup kayak mereka nonton YouTube, kayak mereka melihat pembelajaran di media internet itu cukup menurut saya. Jadi kebanyakan anak juga sudah bisa menggunakan media IT sebetulnya. Bisa ya? Gitu, iya dikatakan cukup sih menurut saya. Iya. Lalu yang keenam, bagaimana cara memfasilitasi antara siswa untuk menggunakan IT dalam pembelajaran gitu Bu. Jadi Bu, gimana caranya biar si anak tuh
ayo anak-anak coba ini ibu punya media yang berbasis IT, ayo coba anak-anak coba gitu, ibu caranya gimana gitu. Pastinya yang disediakan di sekolah saja dulu ya Bu ya mungkin. Jadi kita kan tingkat dasar hanya mengenalkan mungkin ya ke anak-anak bagaimana cara berbasis IT untuk menarik perhatian mereka. Jadi yang saya gunakan yang ada di sekolah saja yang sudah cukup digunakan untuk mereka gitu. Jadi yang di sekolah yang mereka gunakan gitu untuk mereka belajar berbasis IT itu gitu. Ya, mungkin kayak Infokus, Betul, laptop mungkin ya, Bu, ya. laptop. Jadi Untuk mereka di sekolah. coba-coba laptop tuh gitu kan, gimana caranya, walaupun nggak sampai ke gimana untuk membuat program kayaknya itu mah Iya, kejauhan mungkin, badannya. mungkin hanya belajar ngetik atau Iya, cara menggunakan atau melihat saya misalkan mencari materi gimana sih caranya gitu kan. Jadi semua orang juga semua anak juga kan melihat gitu iya, ya. betul, ya. Lalu pas waktu pembelajaran itu kan pasti ibu pernah menggunakan yang berbasis IT ya Bu ya medianya. Ada nggak Bu salah satu aplikasi atau web yang ibu pernah gunakan gitu saat pembelajaran dengan berbasis IT ini? Ya. Sering menggunakan internet ya, kan informasinya luas kalau di sana ya. Termasuk aplikasinya juga sekarang mah sudah bagus gitu ya, Sudah termasuk banyak gitu. iya kalau dulu zaman kita kan PowerPoint ya, meni standar gitu ya. Kalau sekarang mah ada Canva gitu Canva ya. ya, Bu, Canva itu sudah cukup menarik menurut saya. Bisa kita menyisipkan audio yang menarik. Di sana juga ada presentasi, games juga ada Bu Alida. Ada Bu ya? Audio pun ada. Jadi saya seringnya pakai Canva sih. Untuk sumbernya paling dari YouTube seperti itu sih Bu Alida. Yang rendah-rendah saja. Ya, lalu dalam penggunaan informasi ini ya, informasi berbasis IT ini, ibu sudah berinovasi belum agar si pembelajaran itu lebih menarik gitu? Iya betul. Yang tadi sudah Ibu Alida sampaikan ya. Jadi ada juga di Canva kita bisa buat games ya, buat presentasi yang menarik. Jadi kadang-kadang saya membuat pembelajaran berbasis game atau berbasis proyek, berbasis presentasi yang menarik melalui Canva itu cukup dan bisa Bu Alida gitu. Ya, Canva itu emang Canva mah semua bisa. Betul sekali. Nah, sekarang. Lalu ada nggak Bu hambatan atau kesulitan saat menggunakan IT ini di kelas gitu? Ya betul. Ada sih, termasuk arus listriknya ya Bu Alida, sama mungkin kekuatan wifi-nya ya. Oh iya benar. Iya, kekuatan wifi mungkin tidak bisa dijangkau dengan jarak jauh Ya, jadi gitu. kita harus modal sendiri dengan kuota sendiri mungkin Bu ya? Ya, tapi di sekolah juga difasilitasi, cuman mungkin untuk beberapa ruangan saja mungkin. Ya, karena terhambat sinyal Betul, istilahnya itu ya. Nah, itu lalu solusi dari kesulitan itu apa Ibu kira-kira caranya gitu? Oh iya, paling ya itu tadi menjaga wifi normal sinyalnya, atau enggak kita memodal sendiri gitu ya untuk yang betul. tidak terjangkau dengan wifi itu sih Bu Alida. Ya. Lalu kalau misalnya gini Bu, saat menampilkan materi menggunakan IT ini, anak-anak kadang suka gini nggak Bu? Itu apa kepo lah gitu, sih, Betul. pengen tahu gitu. Iya Selalu pasti. ya, Bu, ya? Iya pasti. Kan kayak belajar itu berbeda tadi, yang dari awal itu mereka yang ada yang audio, visual sama kinestetik. Yang kinestetik mariwe kaditu kadieu. Yang visual ngelihat gambar kan menarik tuh. Jadi Iya. kepo, Bu, itu teh apa, Bu? Itu teh apa? Ya pasti Bu Alida seperti itu. Ya baik Bu ya, terima kasih untuk kesempatannya. Iya, sama-sama. Informasi yang Ibu berikan semoga berguna untuk saya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.